Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan bahagia, tapi tidak setiap orang mengetahui apa itu bahagia yang sebenarnya. Ada sebagian orang menganggap bahagia itu identik dengan kesenangan, sehingga dia berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan hidupnya. Ada yang mencari bahagia melalui harta, maka hidupnya, umurnya, waktunya dihabiskan untuk mengejar-ngejar harta. Bahkan terkadang ibadah pun dimaknai untuk memperoleh harta. Ada orang yang menganggap bahagia itu ketika mendapatkan jabatan, maka dia ambisi untuk terus bagaimana meraih jabatan dan seterusnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan petunjuk sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau katakan apa? Wajadtu halawatul ibadah fi arba'ati asya. Aku mendapati kenikmatan dalam ibadah, kebahagiaan dalam hidup, dan itu ada pada 4 hal. Yang pertama apa? Awwaluha fi ada'i faraidillah. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka hakikat bahagia itu ketika kita diberi anugerah untuk selalu taat. Kalau kita mendapat kesulitan, kita dapat musibah, tapi dengan itu kita terdorong, termotivasi untuk taat, maka sebetulnya kesulitan itu judulnya adalah anugerah. Sebaliknya, seseorang yang mendapat anugerah kesenangan, kesuksesan, tapi dia justru bermaksiat kepada Allah, maka itu semua bukan anugerah, tapi adalah azab. Karena tidak ada azab yang lebih besar kecuali dia atau seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak ada anugerah yang lebih besar kecuali ketika seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan. Karena untuk itulah Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar seluruhnya berisi ketaatan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan ayat itu di Az-Zariyat ayat 56 itu Allah menyindir kebanyakan manusia, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak membutuhkan rezeki. Aku juga tidak butuh makan. Apa hubungannya perintah ibadah dengan pernyataan Allah nggak butuh rezeki, nggak butuh makan? Allah seakan takjub, heran terhadap kebanyakan orang kok menghabiskan umur usianya untuk nyari rezeki, nyari makan. Kamu itu diciptakan bukan untuk itu, kira-kira begitu. Untuk apa? Agar aktivitasnya bernilai ibadah. Urusan rezeki pasti pun jamin. Kalau saudara, ketaatan adalah sebuah kebahagiaan. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Affan mengatakan bahwa wasani fi istinabi maharimillah. Kebahagiaan itu ketika seseorang dapat menjauhi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang mungkin dalam hukum kita sebut dengan mubah, alias dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dalam perspektif ini sebetulnya hukum mubah itu tidak ada. Mengapa? Karena kita mengerjakan yang mubah, kalau niat kita menjauhi yang haram, bernilai ibadah. Kan disebut haram itu apa? Kalau kita kerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Maka Bapak melakukan yang mubah, apakah itu beraktivitas dalam keluarga,
Apakah itu hal-hal yang mungkin kelihatan yang tidak ada urusan ibadah? Niatnya untuk menjauhi yang haram, itu bernilai ibadah. Apalagi kalau niat kita untuk kebaikan. Misalnya kita silaturahim, berkumpul, bertemu dengan tetangga, dengan kawan, meskipun judulnya istrinya ngobrol, tapi itu niatnya menjauh maksiat yang besar, itu ibadah. Misalnya kita olahraga, tujuannya apa? Supaya menjadi sehat, dan setelah sehat supaya bisa bekal untuk taat. Itu menjadi ibadah, dan seterusnya. Maka begitu sederhananya cara kita untuk dapat meraih bahagia kalau kita mengetahui cara. Sayyidina Umar mengatakan, jauhi hal yang dilarang, maka itu akan membahagiakan. Yang ketiga, beliau mengatakan apa? Wassalisu wal amru bil ma'ruf ihwa sawabillah. Ikut ataupun berkontribusi dalam mengajak orang dalam hal yang ma'ruf, amar ma'ruf, yang niatnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekolongan di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua apa? Yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Untuk kebaikan Allah menggunakan redaksi mengajak, tapi untuk yang ma'ruf Allah menggunakan kata amar, perintah. Karena apa saudara? Karena yang disebut ma'ruf itu kebaikan yang disepakati bersama. Itu yang bersifat universal. Sedangkan kalau khair itu Islam, maka kita tidak boleh la ikraha fiddin, memaksakan orang memasuk agama Islam, diajak saja, dihimbau saja. Tapi kalau yang ma'ruf ini kesepakatan, maka kita harus disertai dengan perintah konsekuensi bagi yang tidak melaksanakan. Maka Al-Quran menjanjikan bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, disebutnya wa ulaika humul muflihun. Masyarakat itu akan mendapatkan keberuntungan. Dan inilah salah satu kriteria yang disebut di Al-Quran sebagai kenapa umat Islam disebut umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang terakhir, yang keempat saudara, kebahagiaan itu, nikmatnya ibadah itu, kata Sayyidina Utsman, kapan? Ketika kita menjauhi hal-hal yang mungkar. Kita berusaha berkontribusi, ikut terlibat untuk mencegah hal-hal mungkar. Yang niat kita untuk menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berkata, itu kan bukan urusan saya, yang penting saya tidak ikut melakukan. Perhatikan dua ayat, saudara. Yang pertama kita lihat surah Al-Maidah ayat 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Dawud alaihissalam, Nabi Dawud melaknat Bani Israel, kaumnya sendiri. Kenapa dilaknat? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena di antara mereka saling tidak mencegah perbuatan munkar. Jadi dari dulu tidak semua orang Israel itu jahat. Al-Quran mengakui itu. Tapi kenapa ketika Allah mengadab akhirnya semuanya? Karena mereka tidak saling mencegah. Ayat tadi mengatakan kanu la yata'una munkarin fa'alu. Demikian juga misalnya ketika zaman Nabi Shalih, beliau dianugerahi mukjizat, bisa membuat atau bisa menjadikan patung unta hidup atau unta keluar dari gunung batu. Beliau katakan apa? Hadhihi naqatullah ayatan fadaruha. Ini unta mukjizat dari Allah. Kalian jangan sentuh ya, biarkan dia. Mau minum di mana, mau makan di mana, biarkan, jangan sentuh. Ternyata mereka menyembelihnya malah rame-rame. Pertanyaan saya, yang menyembelih unta itu kan cuma beberapa orang. Tapi ketika turun azab, kenapa seluruh bangsa Samud diazab oleh Allah? Kecuali yang beriman yang tidak. Jawabannya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar. Itulah pesan Allah di surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah.
hendaklah kalian takut akan satu akibat, satu perbuatan buruk, perbuatan dosa, di mana azabnya tidak hanya menimpa yang berbuat, namun yang tidak berbuat pun ikut kena azab itu. Kenapa? Karena mereka tahu tapi tidak ikut mencegahnya. Itulah Rasulullah SAW mengilustrasikan kalau satu orang atau satu penumpang dalam kapal ada yang bocorin kapal itu hanya karena alasan ini tempat duduk saya ingin ambil air dari bawah supaya nggak repot. Yang lain membiarkan kapal itu tenggelam. Itulah bahayanya kemungkaran. Kalau orang mengetahui itu perbuatan mungkar, namun yang lain membiarkannya saja, meskipun tidak mengikuti, mereka akan terkena hukuman itu. Inilah rahasia kebahagiaan dan kenikmatan ibadah yang diajarkan oleh agama melalui lisan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa istiqomah menjalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاعبد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.